Pertama sekali kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpah rahmat dan beliau sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah telah selesai kita laksanakan dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan tausiah subuh berapa. Yang pada pagi ini yang memberikan tausiah dapat kita bersama adalah Ustaz Dr. Nurul Haji Salman Yusema. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di sini. Salam dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tahun barang sejuk baru. Bapak-bapak, ibu dan masuk yang bermanfaat Allah dengan tidak banyak menerima dua kali puasa MA menyampaikan tausiah dalam bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil ibad. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Al-Huda yang kita hormati, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Istimewa Pak Ustadz kita, imam kita yang telah memimpin kita sholat dan kita muliakan. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah masih memberi kita kehidupan. Nah, sehingga ketika bangun tidur tadi kita memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Cuma jadi pertanyaan Bapak Ibu, kita bangun tidur sendiri-sendiri, jangan lalu surang-surang, tapi doa yang kita baca memakai kalimat Alhamdulillahillazi ahyana. Apa maksudnya? Bahwa hidup kita di muka bumi ini harus kita pergunakan untuk bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat orang banyak.
Dibiku dan surang, harus bermanfaat bagi yang lain. Khairun nas mayyam fa'un nas. Itu makanlah. Serupa dulu ketika akan makan dan minum. Juga kalimatnya nah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Walaupun makan surang-surang, tapi juga nah kalimatnya. Artinya makan minum yang kita lakukan setiap hari menambah tenaga, menambah kekuatan, kita beraktivitas, kita bekerja. Nah, tenaga yang kita gunakan itu adalah untuk kita pergunakan pula untuk kepentingan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Karena tutup orang banyak dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu kira maksud kalimat na yang terdapat dari doa bangun tidur dan doa mau makan. Bangun tidur. Di samping nikmat hidup, Allah lengkapi kita dengan nikmat kesempatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Lengkap nikmat Allah. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Sebagai dasar kajian kita subuh ini berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 14 sampai 17. Nah, tadi kita baca hanya 2 ayat saja. Ayat 14 dan 15. Ini sangat menarik Bapak Ibu, karena saling berhubungan ayat ini, saling berkaitan satu sama lain. Pada ayat 14 surat Ali Imran, Allah memberikan gambaran tentang kebahagiaan di dunia, ya, kesenangan dunia yang sedang kita nikmati, siapapun kita. Apa itu bentuk kesenangan dunia yang kita peroleh, kita nikmati saat ini? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Setiap kita manusia, kata Allah, punya keinginan, kesenangan, kecenderungan terhadap lawan jenis wanita. Laki-laki senang kepada wanita, wanita senang kepada laki-laki. Itu wajar. Tidak wajar itu apa? Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Nah, ini yang tidak wajar. Allah sudah katakan itu yang normal seperti itu. Nah, namun karena ingin kita mendapatkan pasangan harus melalui proses itu pernikahan. Kita tidak sama dengan binatang bilteraga, kan? Tapi kita harus melalui proses pernikahan. Maka di dalam Al-Quran ini ada 10 hukum-hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia. Maka hukum pertama dimulai dengan hukum munakahat, hukum tentang pernikahan. Itu tugas kami ya Pak Das di KUA. Beliau di Kanwil atau di Kemenak. Tugas di KUA PAU saat ini. Ya, hampir setiap hari ya ada masa yang mendaftarkan anaknya untuk menikah. Itu proses yang benar. Banyak juga orang nikah siri secara sir dan diam, bisa saja tidak terpenuhi syarat, ya, yang jelas tidak tercatat. Nanti ketika anak lahir sulit dia untuk urus akte kelahiran segala macam, masuk sekolah. Dia harus yang resmi saja, tercatat di pemerintah dan terkasih agama, baru syarat rukunnya. Karena itu merupakan ingin pertama, hasrat manusia. Nah, setelah kita mendapatkan pasangan dan nikah serasah, lanjut keinginan kedua apa? Wal banin, ingin dapat anak, dapat keturunan. Seiring dengan berubahnya status, kalau tadi status setelah menikah berstatus sebagai suami dan istri. Kalau punya anak berubah status jadi ayah dan ibu. Seiring dengan perubahan status, tanggung jawab juga bertambah. Jadi ketika kita sudah punya anak, kita bertanggung jawab untuk mendidik anak kita jadi anak-anak yang
soleh, anak yang baik. Sebab itu salah satu yang kita harapkan Bapak Ibu, ketika meninggal nanti, dia yang menjaga jenazah kita. Ini yang disolat, menyolatkan dan jadi imam jika kita meninggal. Sebab banyak kejadian Bapak Ibu, anaknya hebat, pangkatnya tinggi, tapi tidak pandai menyolatkan jenazah. Tidak pandai meninggalkan. Maka kita didik anak kita sejak kecil, jadi anak-anak yang soleh. Berdoa terus kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tambah doa Rabbi habli minas sholihin. Nah, doa itu tidak bisa beri sendiri, harus ada usaha. Apa usaha kita mendidik anak yang soleh? Kita lihat ukuran anak yang soleh itu dalam surat Ali Imran ayat 113 sampai 114. Itu ukuran. Dan termasuk kita sebagai ayahnya, sebagai ibunya. Kita ingin anak kita anak yang soleh, tapi kita ayahnya tidak soleh. Kita ingin anak kita anak yang solehah, tapi ibunya tidak solehah. Tidak mungkin. Nah, maka kita mulai dulu. Apa ciri-ciri anak yang soleh itu? Di ayat 113 sampai 114, laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Pertama, jujur. Ummatun qa'imah. Tidak pembohong. Kalau seorang anak berbohong kepada orang tuanya, nanti kalau siapa jadi pemimpin Bapak Ibu, dia akan membohongi rakyatnya. Sedangkan orang tua sendiri bohongi. Ya. Habis harapan kita kalau dia akan jadi anak yang soleh, anak yang baik. Yang kedua, yatluna ayatillah ana alaini. Anak yang soleh atau orang yang soleh itu cirinya adalah setiap malam dia mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Kenapa Allah pakai kata-kata anak alim malam hari? Mungkin kita kena siang sibuk beraktivitas, tak sempat baca Quran. Paling tidak harus ada waktu di malam hari diluangkan untuk membaca Al-Quran. Di setiap rumah tangga itu harus membaca Al-Quran. Ayah baca Quran, ibu baca Quran, anak-anak baca Al-Quran. Ingatkan terus sebelum anak buat tugas sekolahnya, Quran baca dulu. Ingatkan terus. Itu ciri anak yang soleh. Yang ketiga, wahum yasjudu, dia selalu sujud kepada Allah. Terjaga sujudnya, banyak sujudnya. Kalau yang wajib saja Bapak Ibu, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sujudnya hanya 34 kali. Kenapa 34 kali? Karena jumlah rakaat salat sehari semalam 17. Satu rakaat 2 kali sujud. Itu yang wajib. Nah, perbanyak sujud, tambah sujud salat sunat rawatib, tahajud, duha, dan sebagainya. Kemudian yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mantap beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dia selalu menyuruh orang berbuat baik dan punya keberanian mencegah dari perbuatan yang munkar. Yang keenam, wa yusari'una fil khairat, dia segera berbuat baik. Nah, ada 3 tingkatan tadi. Berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada keluarganya masing-masing, dan berbuat baik kepada orang banyak masyarakat. Itu tingkatan kebaikan yang harus disegerakan. Baru di ujung ayat 114 Allah katakan wa ulaika minas sholihin. Itulah dia orang soleh. Nah, maksud saya kalau orang soleh berarti kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakek, nenek, pemimpin, guru, ya, dan anak-anak. Itu ukuran. Kalau 6 macam itu ada pada di kita, keluarga kita, itu namanya keluarga yang soleh. Kalau kita mampu menciptakan keluarga yang soleh, apa janji Allah? Nanti keluarga soleh itu akan dikumpulkan Allah di surga yang sama di akhirat. Cik tampek ada nama surganya Pak Ibu. Dikatakan di surat Ar-Ra'd ayat 23, nama surga Adnin. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nanti kami kumpulkan orang-orang soleh, keluarga soleh itu kata Allah di surga Adnin. Dengan siapa dikumpulkan?
min abaihim, dikumpulkan bersama ayah ibunya, kakek neneknya. Terus wa azwajihim, dikumpulkan bersama pasangannya, suami istri. Lalu wa zurriyatihim, dikumpulkan dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Itu janji Allah. Di dunia bahagia dengan keluarga kita yang soleh, yang baik. Di akhirat berkumpul kembali untuk selama-lamanya, tidak akan terpisah. Nah itu makanya keinginan tadi yang kedua, dapat anak didik dengan baik. Jadi anak-anak yang soleh, yang baik. Lalu dapat anak yang soleh, ketika meninggal dia yang meninggal jenazah kita, dia terus doakan kita. Lalu apa keinginan yang ketiga? Kata Allah, setiap kita manusia dalam hidup ini, wal qanatiril muqantar, ingin harta yang banyak. Tentu kita ingin anak kita disekolahkan, kita dikuliahan, ya, butuh biaya, maka kita bekerja keras. Seiring dengan keinginan kita dapat harta, ada aturan, jangan sampai mengambil hak orang lain. Carilah harta yang halal. Jangan pakai rumus H3T atau Pak Dasar atau H3T, halal, haram, hantam terus, menghalalkan segala macam cara. Orang kadang semangat mencari harta, dipersiapkan untuk anak sampai 7 turunan. Nah baru betul boleh, tapi yang salah apa? Kalau dipakai rumus H3T tadi, menghalalkan segala macam cara, itu yang salah. Kalau semangat mencari harta, bekerja, silakan untuk anak. Tapi jangan sampai gara-gara mencari harta banyak, lalu kita melakukan penyimpangan. Mencari harta tidak dengan jalan yang halal. Karena masalah harta dua pertanggungjawaban di akhirat. Ditanya bagaimana dapatnya, ditanya kemana dipergunakan. Harus keduanya dengan jalan yang halal. Apa bentuk harta? Ya, yang dicari manusia, emas, perak, intan, berlian dan segala macam. Seperti nazabi wa fiddah. Lalu pelah harta apa lagi keinginan? Wal khailil musawwamah, ingin kendaraan yang mewah. Kalau arti di sini kan kuda tunggangan. Zaman kini adalah kendaraan mewah. Silakan. 1 tahun baru itu kalau toh. Kalau petinya kali itu. Ya, nama ada. Ingin nyaman kan, ingin kendaraan mewah. Tapi jangan dipengaruhi oleh nafsu. Kalau punya mobil lah nyaman, alah tuh, ya, kok tidak sebentar tuh kau tuh, perlagaan kurang. Tenang. Jadi kita boleh cari buat beli kendaraan mewah untuk keluarga nyaman kita, tapi ya jadikan itu sebagai sarana ibadah. Ya. Kemudian apa lagi? Dapat harta, dapat kendaraan yang mewah, cukup puas kalau manusia sampai di sana? Tidak. Allah katakan masih ada keinginan berikutnya di ayat 14 dikatakan wal an'am. Apa itu wal an'am? Ingin memiliki binatang ternak, peternakan. Ada dalam bentuk usaha, mulai dari peternakan ikan, ayam, kambing, sapi, kerbau, banyak. Berkembang usahanya. Dan terbantu pula orang-orang yang miskin untuk bekerja di sana. Bagus. Lalu walhar, sawah ladang, pertanian, perkebunan luas. Sawitnya begitu ratusan hektar. 6. Ladang PK nama-namanya. Ya, tapi ada kata Allah di ujung ayat, zalika mata'ul hayatid dunya. Kalau berkumpul ke 6 macam itu kita dapatkan di dunia ini, ingat kata Allah, itu hanyalah kesenangan hidup di dunia sementara. Ya, wallahu indahu husnul ma'ab. Kembali kepada Allah adalah itu yang terbaik. Dia ada yang terbaik di sisi Allah. Maka lanjut di ayat ke-15. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanu minallahi wallahu basirum bil ibad. Jika dapat dan 6 macam tadi itu dengan hasanah fit dunia.
Tapi ingat doa kita ingin pula mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Maka tawar Allah di ayat 15 apa? Qul a'unabbiukum. Katakanlah hai Muhammad, mau tak kamu aku beritahu, kata Allah, ada nikmat yang terbaik dari nikmat dunia yang 6 macam tadi. Ya. Ada yang terbaik dari itu. Untuk siapa? Tawar itu lillazina taqaw inda rabbihim. Tawaran tersebut hanya tertuju kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Syaratnya. Lalu apa tawaran untuk orang takwa? Kalau segi jumlah, Bapak Ibu, memang banyak ya yang bentuk senang dunia tadi. Kalau di ayat balik 6 macam, kalau di ayat 15 4. Tapi yang 4 ini tidak bisa ditandingi dengan nikmat dunia. Apa tawar Allah kepada orang takwa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang takwa itu pasti Allah masukkan ke dalam surga. Kalau cerita surga, Bapak Ibu, itu tidak bisa kita bayangkan. Luar biasa nikmatnya. Luasnya saja melebihi luas langit dan bumi. Di ayat 133 surat Al-Imran. Lalu bagaimana nanti di surga itu? Ya, mengalir sungai-sungai yang indah di bawahnya. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Di dunia sekarang nemu APPT untuk jalan-jalan lihat pemandangan indah. Salah satu yang menarik apa? Sungai-sungai yang indah, lautan yang indah. Nah, di surga juga ada, lebih indah dari itu. Terus khalidina fiha, di surga itu kita kekal selama-lamanya. Bapak ibu dan adik ini masuk surga nanti tidak boleh kau dapat mundur. Ya, kini kau macam dia keadaan mungkin sekitar umur 60, 70. Ya. Nanti ketika kita masuk surga, sesuai yang Allah janjikan, awak balik mundur balik. Apa jadi bidadara, ibu jadi bidadari. Begitulah. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Lalu surga itu wa azwajum mutahharah, mendapat pasangan yang suci. Janji Allah. Kemudian waridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Allah redha kepada kita. Mendapat redha Allah sehingga kita diberikan kebebasan menikmati surga yang telah Allah berikan. Nah, itulah janji Allah. Nah, cuman tentu ada lanjutannya. Kalau ingin pula kita mendapatkan nikmat yang abadi surga ini, syaratnya Ustaz. Jawabannya lihat ayat 16 dan 17. Maka ini bersambung. Ini bisa Bapak ulang baca di rumah. Nah, secara ringkas kita sampaikan, nanti kita coba tanya jawab. Apa syaratnya untuk mendapatkan nikmat yang abadi surga di akhirat itu? Kata Allah di ayat 16 dan 17, allazina yaquluna rabbana innana amanna. Mantapkan iman selalu kepada Allah. Itu kunci pertama. Iman yang mantap. Iman yang benar, iman yang diakui Allah. Ini banyak orang Bapak Ibunya mengaku beriman, tapi belum tentu dia diakui Allah imannya. Itu baru tuh Ustaz. Oh tahu iman waktu diakui benar tidak oleh Allah. Ada ukurannya Al-Quran. Kalau ingin iman kita termasuk iman yang benar, sesuaikan dengan ayat 2 sampai 4 surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hati kita. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Dibacakan ayat Allah bertambah iman kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, selalu bertawakal berserah diri kepada Allah. Allazina yuqimuna shalah, mendirikan salat yang khusyuk dan benar. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagai nikmat yang Allah kita infakkan. Baru ada pengakuan Allah di ujung ayat di ayat keempat surat Al-Anfal. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah dia orang-orang hamba-hambaku yang telah benar imannya. Kalau Allah aku iman kita benar, ada 3 janji Allah di ujung ayat itu. Apa itu? Lahum darajatun inda rabbihim. Allah akan angkat derajat kita di sisi Allah ataupun di sisi manusia. Yang kedua, wa maghfiratun, Allah akan ampuni dosa kita. Ketiga, wa rizqun karim, Allah beri kita rezeki yang berkah, rezeki yang mulia. Itu syarat pertama, iman yang diakui. Yang kedua, syaratnya adalah
Faghfir lana dzunubana, perbanyak istighfar minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, wa qina azabannar, perbanyak doa kepada Allah. Dari sekian banyak doa kita, Bapak Ibu, ada satu doa yang tidak pernah kita lupakan. Yang sama ujungnya ayat ini, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Agar kita semua dibebaskan dari azab api neraka. Itu doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Bahkan doa itu terselip juga ketika orang sedang tawaf, baik untuk haji atau umroh. Nah, tiba di Rukun Yamani kan, ini seperti ini kan, tempat sudut ini. Ini Yamani, ini Hajari, itu contoh. Tiba di Yamani, itu angkat tangan, lalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibu sudut di aswad. Itu doa. Masuk putaran berikutnya, subhanallah walhamdulillah. Ibu sudut ulang oleh Rabbana atina. Begitu penting doa ini. Kita pun berdoa setiap hari, barangkali tersasak waktu, pendeknya ya, waktu, dan doa nanti kau tidak pernah lupa. Ya. Makanya itu syaratnya, perbanyak doa. Salah satu doa kita agar diri kita, keluarga kita terbebas dari azab api neraka. Kemudian as-sabirin, sabar. Itu kunci. Sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar menahan diri tidak melakukan penyimpangan, dan sabar menerima ujian dan cobaan. Terus was-shodiqin, jujur. Lalu wal qanitin, taat. Nah, taat itu 3. Taati Allah, taati Rasul, taati pemimpin. Surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu 3 ketaatan. Kemudian wal munfiqin, selalu berinfak, bersedekah. Syarat berikutnya wal mustaghfirina bil ashar, bangun di waktu sahur lalu minta ampun kepada Allah. Itu syarat. Cukup itu Bapak Ibu. Ya, sudah jelas onggok-onggoknya. Ayat sampai balik cerita tentang kesenangan dunia yang sedang dinikmati. Ayat 15 tawaran kepada kita orang bertakwa untuk dapatkan nikmat yang abadi di akhirat. Lalu syaratnya ada di ayat 16 dan 17 8. Pertama, mantapkan iman kepada Allah. Kedua, berbanyak istighfar. Ketiga, berbanyak doa agar dibebaskan dari azab api neraka. Yang keempat, sabar. Yang kelima, jujur. Yang keenam, taat. Yang ketujuh, berinfak. Yang kedelapan, bangun di waktu sahur, sholat tahajud, lalu minta ampun kepada Allah. Ternyata waktu sahur itu sangat istimewa, dibukakan pintu ampunan oleh Allah. Maka dikatakan wal mustaghfirina bil ashar, minta ampunlah kepada di waktu sahur. Cukup sampai sana. Penyekolah daripada sekolah mau nama aja. Silakan Bapak Ibu, ada bertanya, atau katanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Pas, ini kalau ini itu kalau paham. Oke, cukup mungkin sampai sana. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu baca ulang lagi. Ayat ini sangat menarik karena saling berkaitan. Nah, ya, saling berkaitan satu sama lain. Mudah dipahami. Ayat berarti ayat sampai balik sampai 7 balik surat Ali Imran. Ayat 14 gambaran tentang kehidupan dunia. Ayat 15 gambaran tentang kehidupan akhirat. Lalu syaratnya dikemukakan di ayat berikutnya, ayat 16 dan 17. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ni yang tu sudah selesai nak. Paham jemaah.